Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Novi Darmayanti S.E. M.Sesa, CEA selaku dosen pengampuh mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, dan teman-teman semua. Di kesempatan kali ini, kami kelompok 3 yang beranggotakan Sofiatur Rohmah, Enita Anggi Aulia, dan Inayatul Karitsa akan mempresentasikan materi dengan judul Metode Pembelian dan Metode Penyatuan Kepemilikan dalam konteks pencatatan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu membahas karakteristik metode pembelian. Sudah dijelaskan di kelompok sebelumnya bahwa metode pembelian, purchase method, adalah metode mengukur biaya untuk entitas pembeli ketika mengakuisisi perusahaan lain dalam penggabungan usaha. Karakteristiknya sendiri ialah 1. Pengakuan aktiva dan kewajiban. Semua aktiva dan kewajiban yang diakuisisi dicatat pada nilai wajarnya pada saat akuisisi. Ini berarti bahwa perusahaan harus menilai kembali semua aset dan kewajiban yang diperoleh, bukan berdasarkan nilai buku sebelumnya. 2. Pengakuan goodwill. Selisih antara harga yang dibayarkan untuk akuisisi dan nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh akan diakui sebagai goodwill. Goodwill merupakan aset tak berwujud yang mencerminkan nilai lebih dari perusahaan yang diakuisisi, seperti reputasi dan hubungan pelanggan. 3. Perlakuan akuntansi. Mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum, di mana biaya perolehan perusahaan yang diakuisisi dicatat sebagai investasi, dan aktiva serta kewajiban dicatat sesuai dengan nilai wajar pada saat akuisisi. 4. Penilaian kembali utang. Dinilai kembali pada nilai wajar, sehingga dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan pengakuisisi setelah penggabungan. 5. Proses transaksi. Alat tukar dalam akuisisi bisa berupa uang tunai, saham, atau kombinasi keduanya. Jika saham diterbitkan, nilai wajar saham tersebut pada tanggal transaksi harus diperhitungkan untuk menentukan total biaya akuisisi. 6. Tidak ada partisipasi substansial pemilik perusahaan. Pemilik dari perusahaan yang diakuisisi tidak berpartisipasi secara substansial dalam manajemen perusahaan baru. Hal ini berbeda dengan metode penyatuan kepentingan, pooling of interest, di mana pemilik dari kedua perusahaan tetap memiliki peran dalam entitas baru. 7. Dampak pajak. Pada metode ini dapat menghasilkan objek pajak, karena adanya pengakuan penghasilan dari selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva yang diperoleh. Karakteristik metode penyatuan kepemilikan, pooling of interest method. Berikut adalah karakteristik utama dari metode ini. 1. Asumsi kesatuan kepemilikan. Diasumsikan bahwa perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan kepemilikan relatif tidak berubah. Tidak ada perusahaan yang dianggap sebagai pembeli atau yang dibeli, sehingga tidak ada transfer kepemilikan yang substansial. 2. Pencatatan aktiva dan kewajiban. Semua aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang bergabung dicatat pada nilai bukunya, bukan pada nilai wajar. Ini berarti bahwa tidak ada penilaian kembali atas aset dan kewajiban yang ada pada saat penggabungan. 3. Tidak ada goodwill. Dalam metode ini, tidak ada pengakuan goodwill atau goodwill negatif. 4. Laporan keuangan gabungan. Disusun dengan menggabungkan laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung seolah-olah mereka telah beroperasi sebagai satu entitas sejak awal periode pelaporan. Tidak ada penyesuaian yang diperlukan untuk mencocokkan nilai wajar. 5. Kebijakan akuntansi seragam. Semua perusahaan yang bergabung harus menerapkan kebijakan akuntansi yang seragam dalam laporan keuangan gabungan, meskipun masing-masing perusahaan mungkin memiliki kebijakan akuntansi yang berbeda sebelum penggabungan. 6. Laba ditahan. Laba ditahan dari masing-masing perusahaan yang bergabung juga digabungkan dalam laporan keuangan gabungan, menciptakan satu entitas dengan akumulasi laba ditahan. 7. Tidak ada pengaruh pajak langsung. Metode ini tidak menghasilkan objek pajak penghasilan, karena semua harta dicatat berdasarkan nilai buku, bukan nilai pasar. Perbedaan karakteristik metode pembelian dan metode penyatuan kepemilikan. Jadi, metode pembelian dan metode penyatuan kepemilikan adalah dua pendekatan dalam penggabungan usaha yang memiliki karakteristik berbeda.
Perbedaannya yaitu pada karakteristik metode pembelian. Transaksi pembelian dianggap sebagai transaksi di mana satu entitas memperoleh aktiva bersih dari entitas lain. Sedangkan pada metode penyatuan kepemilikan, tidak ada entitas yang dianggap sebagai pembeli, kedua perusahaan diperlakukan setara. Pada penilaian aktiva, metode pembelian dicatat berdasarkan nilai wajar pada saat akuisisi, yang sering menghasilkan goodwill. Sedangkan metode penyatuan kepemilikan dicatat berdasarkan nilai buku, tanpa penyesuaian untuk nilai wajar, sehingga tidak menghasilkan goodwill. Pada pencatatannya, metode pembelian memerlukan penyesuaian nilai, untuk mencerminkan nilai pasar dan selisih antara nilai wajar dan nilai buku dianggap objek pajak, tetapi juga tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan pada metode penyatuan kepemilikan tidak menimbulkan objek pajak karena tidak ada penilaian ulang terhadap aktiva. Implikasi akuntansi metode pembelian pada laporan keuangan konsolidasi. 1. Aset dan liabilitas. Semua aset dan liabilitas yang diakuisisi dicatat pada nilai wajar. 2. Ekuitas. Ekuitas perusahaan yang diakuisisi tidak langsung ditambahkan, melainkan digunakan untuk menghitung goodwill. 3. Aktivitas investasi. Pembayaran tunai untuk akuisisi akan dicatat sebagai arus kas keluar dari aktivitas investasi. 4. Aktivitas pendanaan. Jika pembayaran dilakukan dengan menerbitkan saham, maka dicatat sebagai arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. 5. Pengakuan pendapatan dan beban. Setelah akuisisi, pendapatan dan beban perusahaan yang diakuisisi akan dikonsolidasikan dengan perusahaan pengakuisisi. Jadi, perusahaan diharuskan mengungkapkan informasi yang relevan mengenai kombinasi bisnis, termasuk metode akuntansi yang digunakan, nilai wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, serta alokasi harga pembelian. Tujuannya untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Implikasi metode penyatuan kepemilikan pada laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, tidak ada goodwill dalam metode penyatuan kepemilikan. Aset dan liabilitas dari perusahaan yang bergabung digabungkan berdasarkan nilai bukunya, sehingga tidak ada selisih yang perlu diakui sebagai goodwill. Yang kedua yaitu tanggal efektif. Tanggal efektif penggabungan dianggap sebagai tanggal awal perusahaan gabungan beroperasi. Akibatnya, laporan keuangan perusahaan gabungan seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut telah bergabung sejak awal periode. Dan yang terakhir, tidak ada penyesuaian ke nilai wajar. Aset dan liabilitas dari perusahaan yang bergabung dicatat pada nilai bukunya, tanpa adanya penyesuaian ke nilai wajar. Hal ini berbeda dengan metode satunya yang mengharuskan penyesuaian ke nilai wajar untuk aset dan liabilitas yang diakuisisi. Latar belakang singkat akuntansi untuk penggabungan usaha. Pada bulan Agustus 1999, FASB menerbitkan laporan yang mendukung keputusan yang diusulkan untuk mengeliminasi penyatuan kepemilikan. Alasan-alasan utama yang dikemukakan. 1. Penyatuan kepemilikan memberikan informasi yang kurang relevan kepada pemakai laporan. 2. Penyatuan kepemilikan mengabaikan pertukaran nilai ekonomi dalam transaksi dan membuat evaluasi kinerja selanjutnya menjadi tidak mungkin. 3. Membandingkan perusahaan-perusahaan dengan menggunakan metode alternatif yang sulit dilakukan oleh investor. Metode penyesuaian kepemilikan menciptakan masalah-masalah tersebut karena menggunakan nilai buku historis untuk mencatat penggabungan, bukan mengakui nilai wajar aset bersih pada tanggal transaksi. FASB Statement Nomor 141R mengeliminasi metode akuntansi penyatuan kepemilikan untuk semua transaksi dimulai setelah 15 Desember 2008. Penggabungan yang dimulai setelah tanggal tersebut harus menggunakan metode pembelian. Kesimpulannya, dalam akuntansi ada dua metode pencatatan yang dipakai untuk penggabungan usaha, yaitu metode buy purchase dan pooling of interest. Metode buy purchase, harta kekayaan yang diperoleh oleh suatu badan usaha yang melakukan pengambilan tersebut dicatat dan diakui sebesar nilai pasarnya yang mendorong perlunya pengakuan goodwill. Sedangkan apabila menggunakan metode pooling of interest, maka jumlah harta, hutang, dan hak pemegang saham dicatat dan diakui sesuai dengan nilai bukunya, tidak menimbulkan goodwill. Metode yang dominan digunakan yaitu metode buy purchase atau metode pembelian. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.